Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya berada di acara yang spesial, di bulan yang spesial, dan juga momen yang spesial. Sudah tahu pastinya acaranya? Apa nama acaranya? Ustadz Menyapa. Jawabannya mana? Amin. Semoga semua kegiatan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan mendapatkan limpahan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di edisi ini saya merasa begitu bangga, begitu berbahagia karena sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama, Ibunda kita tercinta, Ibunda Sri Sadiawati MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05 Pagi. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Beliau selalu didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05 Pagi, yaitu Bapak Ustadz kita, Bapak Maryadi SPD. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kemudian yang sangat dicintai oleh seluruh peserta didik SDN Lenteng Agung 05 Pagi, yaitu Bapak Ibu guru hebat yang saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Alhamdulillah, penuh dengan semangat. Dan yang sangat Ibu banggakan yaitu seluruh audiens peserta didik SDN Lenteng Agung 05 Pagi yang kali ini diwakili oleh kakak-kakak dari kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Baik, penuh dengan semangat. Puasa tidak menghalangi kita untuk bermalas-malasan. Tetap beraktivitas, tetap semangat, dan tetap fokus. Oke, baik. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan syukur. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak henti-hentinya kita sebagai insan untuk senantiasa mengucapkan puji syukur semata-mata hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ribuan nikmat yang tiada terbilang sudah diberikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah sampai pada kesempatan hari ini, saat ini kita masih dapat beraktivitas seperti biasa. Dan insya Allah kita selalu berdoa semoga diridhoi oleh Allah. Amin. Kemudian sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah kepada sang kecintaan Allah, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Baiklah, seluruh audiens yang ada di ruangan ini, tanpa berpanjang kata supaya kita sama-sama fokus, saya akan menyampaikan rangkaian mata acara yang sudah tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu acara inti, yaitu berupa penyampaian tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Kemudian lanjut nanti audiens diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi ada ruang sesi tanya jawab. Nanti tolong dimanfaatkan sebaik mungkin supaya kita bisa menimba ilmu dari edisi ini yang nantinya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu kita tutup dengan pembacaan doa penutup. Baik, kita masuki saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita awali kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga nanti sampai selesai. Oke, sepertinya kita semua tidak sabar untuk menunggu
momen yang istimewa ini untuk mendengarkan tausiah dari seorang ustadz yang berkompeten. Tema kita insya Allah adalah peduli dan berbagi terhadap sesama. Insya Allah seperti itu ya Pak Ustadz ya temanya. Nanti kita akan mendengarkan apa saja sih yang berkaitan dengan peduli, apa saja sih berbagi. Nanti sama-sama kita dengarkan. Nah, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz kita, Bapak Ustadz Mariadi SPD, untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi. Mawlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Para pemirsa Jack Disdik dimanapun berada yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tiada utayan kata yang paling pantas yang dapat kita lafazkan pada kesempatan kali ini melainkan kalimat tasyakur alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti acara Ustadz Menyapa dalam rangkaian kegiatan Ramadan Ceria yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini dari awal sampai akhir akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Jack Disdik yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai,
Pada hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan di hari yang ke 17 atau 18? 17. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga segala bentuk aktivitas ibadah kita, baik puasa kita, sholat wajib kita, sholat sunnah kita, tadarus kita, sedekah kita, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kalau ada orang yang rindu sama kalian, perasaan kalian bagaimana? Senang atau bahagia? Senang dan bahagia. Begitu pula Bapak Ibu guru, ketika ada yang merindukan, pasti bahagia perasaannya. Kalau orang tua kalian rindu dengan diri kalian, senang gak? Senang. Bahagia gak? Begitu pula ketika mungkin Bapak Ibu guru rindu sama kalian semua, senang gak? Senang. Perasaan itu akan muncul dalam hati kita, bahwa kita dirindukan oleh orang-orang yang mencintai kita. Dan biasanya rindu itu akan muncul manakala orang-orang yang dicintai dan dirindukan itu melakukan hal-hal yang terbaik. Betul apa enggak? Bapak Ibu guru akan rindu dengan kalian itu ketika kalian punya sisi yang baik. Rindu sama si fulan, betul. Dia mah anaknya baik, ketemu juga salaman, tidak banyak tingkah, rindu. Begitu pula orang tua rindu sama anaknya. Dia mah nih anak paling baik sama orang tua, kagak pernah ngelawan. Kalau disuruh apa-apa nggak pernah bilang ah. Di sini banyak yang bilang ah. Disuruh mindahin proyektor sama Bapak Ibu guru aja ah, betul. Nah, itu baru orang-orang yang terdekat dengan kita. Ada orang tua dan Bapak Ibu guru. Sekarang Bapak tanya lagi, kalau surga yang rindu sama kamu, senang gak? Gede banget senangnya, betul. Bapak Ibu guru senang gak kalau surga dirindukan? Senang. Yang mau masuk surga tunjuk tangan. Loromannya ragu-ragu. Nah, ini senang semua. Anak-anakku sekalian, para pemirsa Jekisik yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 macam golongan. Berapa golongan? 4. Ini 4 nih. Ini? Iya. Jadi surga rindu kepada 4 macam golongan. Mau tahu apa mau enggak? Mau tahu. Kira-kira siapa yang dirindukan surga? Kata Nabi yang pertama, talil Quran, orang yang suka baca Quran. Di sini suka baca Quran kan? Muka-mukanya suka baca Quran. Bapak Ibu guru juga suka ngebet Quran. Dikebetin, nyari duit yang disimpan. Nah, untuk bisa baca Quran, maka dia harus belajar. Betul nggak? Siapa di sini yang sudah baca Quran? Oh, banyak. Yang baru Iqra. Iqra 1. Agak berani, malu dia. Nah, untuk bisa baca Quran harus ngaji. Kata Nabi, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia dia yang mau belajar dan mengamalkan Al-Quran. Ngaji dari kecil. Kalau dari kecil kan ngaji bisa enak, betul gak? Ada lagunya, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau belajar dari kecil itu bagai ukir di atas batu, bisa gak ukirnya? Bisa. Coba ada batu, coret pakai apa tuh, pulpen kayak spidol kayak, bisa gak? Gampang. Tapi kalau sudah gede bagaimana?
Sulit. Bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa. Laksana belajar atau menulis di atas air. Itu nulis di atas air bisa gak? Kagak bakalan bisa. Ya. Maka dari kecil belajar bapa lando malu babalu. Ya, itu aja bisa. Entar kalau udah bisa belajar, baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallah. Orang yang baca Quran pahalanya besar. Nabi menyampaikan bahkan dalam hadisnya, man qara'a harfan, siapa orang yang baca satu huruf, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asrin amsalha, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Banyak kan tuh? Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku enggak menyatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifu harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa itu? 3. Ketiganya ini dikali 10 jadi berapa? 30. Banyak enggak? Banyak. Kalau itu dalam bentuk duit, kamu baca satu huruf 10.000, mau enggak? Paling duluan gurunya. Enggak pakai muridnya, gurunya duluan saya yang mau. Betul. Cuma masalahnya enggak ada yang ngasih. Dan ini Allah janjikan melalui lisan Nabi kita Muhammad. Tidak terlihat ganjarannya, tapi nanti kelak akan kita raih ketika nanti kita pulang ke rahmatullah. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Tempat kita bercocok tanam. Nanti kapan panennya? Nanti ketika di akhirat. Ya, jadi yuk sama-sama. Orang yang dirindukan surga, yang pertama talil Qur'an. Orang yang gemar baca Quran. Insya Allah. Sudah berapa juz? 30. Itu maksudnya pertanyaannya ada berapa juz? Apa udah berapa? Udah Pak, 3 juz. Apaan? Juz melon, juz mangga, sama juz alpukat. Ya, yuk sama-sama. Ini bulan Ramadan, ya tingkatkan bacaan Quran kita sehingga kita termasuk golongan orang yang dirindukan surga. Yang kedua yang dirindukan surga siapa? Wahafizil lisan, orang yang bisa jaga lisan. Lisan adalah anggota tubuh yang tidak bertulang, tetapi dia bisa lebih hebat, lebih tajam, setajam silet. Wow. Ya. Gara-gara lidah atau lisan ini, seorang anak bisa durhaka kepada anaknya. Gara-gara lisan, seorang suami bisa putus dengan istrinya. Gara-gara lisan, sebuah negara bisa hancur. Gara-gara Makanya anak-anakku sekalian, pemirsa Jack Distik dimanapun berada, kita jaga lisan kita. Bahkan sampai Nabi menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khair, berkata yang baik. Kalau nggak bisa mengeluarkan kata yang baik, aw liyasmut, diem aja. Si Anu kan lakinya berbana, diem aja. Saya puasa, ya ini maka enggak. Yang laki yang mana? Perasaan gue lakinya ada 2. Ya, jadi kita harus menjaga lisan kita. Lisan harus dijaga. Dan orang yang bisa menjaga lisan ini adalah orang-orang yang dirindukan surga. Di zaman media sosial seperti ini, di zaman dimana gawai dan gadget ada di tangan kita, kita bisa menyebarkan informasi. Dan lisan kita bisa diwakili oleh jemari ini. Dengan cara apa?
buat status, ya kan? Sebel banget nama ini bikin status di WA, ya. Jadi itu yang tidak boleh. Ya, oleh karenanya sama-sama kita jaga lisan kita sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Siapa orang yang lapar? Banyak. Orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, orang-orang yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, orang-orang yang mengais rezekinya mencari di emperan sampah, itu adalah orang-orang yang setiap harinya mungkin tidak bisa makan. Maka kita ingin menjadi golongan orang yang dirindukan surga, yaitu dengan cara memberi makan kepada orang yang kelaparan. Bulan Ramadan ini melatih kita. Bulan Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi juga soleh secara sosial. Betul nggak? Kita lihat di bulan Ramadan ini banyak orang yang sedang berbagi, betul nggak? Menjelang maghrib ada orang yang bagi makanan di mana? Di lampu merah, di pinggir jalan. Dengan tujuan apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan tuh. Maka kamu kalau di rumah bilangin sama mama kamu, kalau di masjid dan di musola ada buka puasa bersama, kirim makanan. Ya. Karena yang puasa itu banyak, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang pekerjaannya bisa di jalanan, menjadi ojek online dan lain sebagainya, yang pulang kemalaman tidak sempat berbuka, maka dia mampir ke masjid atau musola. Di masjid ada acara buka puasa bersama yang diberikan oleh kita semua yang ada di lingkungan masjid, diberikan. Kata Nabi apa? Man aftara sha'iman, siapa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu ajrus sha'im, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Wala yanqusu ajri min sha'imi syai'un, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang tadi berpuasa. Paham kan maksudnya? Jadi kalau kita memberikan sesuatu untuk orang yang berbuka puasa, itu kita akan dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasa orang yang tadi itu lagi puasa. Itulah pahalanya luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bulan Ramadan ini adalah bulan kepedulian kita kepada sesama. Selain tadi berbagi di acara buka puasa bersama, nanti juga ada kegiatan apa? Membayar zakat. Dan itu sudah dilaksanakan tidak hanya di lingkungan rumah, di sekolah-sekolah semua sudah diajarkan, betul? Anak-anak dilatih untuk membayar zakat. Karena nanti zakat kita nih, puasa kita segala macam menggantung di atas langit dan bumi. Semuanya akan diterima, ya, kecuali ketika kita sudah membayar zakat fitrah. Kemarin kita sudah ngumpulin tuh, ya, di sekolah-sekolah. Tidak hanya siswa, tetapi juga bapak ibu guru dan karyawan sekolah, ya, mereka membantu memberi dengan perantara BAZIS, Badan Amil Zakat dan Infak Sedekah, dan juga Basnas DKI Jakarta. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian beri akan bermanfaat dan dapat disalurkan kepada mereka yang berhak. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena sekali lagi bahwa Ramadan ini mengajarkan kita kepada kepedulian kepada sesama untuk saling berbagi, ya, karena kata Nabi ini, ya, ketika ditanya oleh dari Anas menyatakan bahwa ayu afdol sorakoh, ya, sedekah apa yang paling afdol? Kata Nabi, ya, as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan suci Ramadan. Dan Nabi itu paling dermawan, ya, di dalam bersedekah ketika bulan suci Ramadan. Jadi nggak usah takut. Ada nggak manfaatnya orang berbagi dan sedekah? Ada nggak? Ada. Yang pertama, orang yang bersedekah manfaatnya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang diberi, betul nggak? Orang fakir miskin diberi sama kita, senang nggak hatinya? Bahagia nggak?
Ya Allah, kalau kamu suka melihat ada orang minta-minta datang ke rumah, kamu kasih doanya panjang gak? Ya Allah, terima kasih Pak, semoga Bapak panjang umur, keluarga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir batin, panjang. Padahal ngasihnya cuma 1.000. Tuh, ya, senang, bahagia. Dulu Bapak pernah, ya dulu ketika ada yayasan di lingkungan Bapak, itu ada santunan, Bapak dapat senang banget. Dikasih amplop isinya 20.000, girang. Dulu ya, itu yang pertama manfaatnya, memberikan kebahagiaan kepada sesama. Yang kedua apa? Yang kedua menjaga silaturahmi. Tuh, kalau yang kaya berbagi sama yang miskin, silaturahminya jalan gak? Kalau ada apa-apa sama yang kaya, yang miskin bantuin gak? Bantuin. Coba kalau yang kaya nggak peduli sama yang miskin, rumahnya kebakaran, dilihatin apa dibantuin? Kurin, dirasa. Mari gua nggak pernah dibantu. Menghemat gitu, ya. Tapi kalau kita bantuin, terjalin silaturahmi yang baik. Lebaran dibuka pintu selebar-lebarnya orang kaya. Jangan ditutup rapat-rapat. Waduh, ntar dia bocah pada datang. Satu orang 10.000. Waduh, tekor. Mana belum turun THR. Kayak gitu, ya. Tuh. Yang ketiga apa? Manfaat dari sedekah, bahwa harta yang kita sedekahkan akan bertambah di hadapan Allah. Mana kosomalun bisadaqatin bal yazdad. Ya, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bertambah. Tuh, makanya setiap hari Jumat ada enggak tuh amalia? Ada. Bantuan-bantuan untuk fakir miskin ada enggak tuh? Ada. Nah, itu nanti. Harta yang kita berikan itulah harta yang kekal di hadapan Allah Subhanahu. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita punya rasa peduli ya terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, yang keempat, yang dirindukan surga siapa kira-kira? Yang keempat yang dirindukan surga adalah as-shaim fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. As-shaim fi sahri Ramadan. Nah, termasuk kita mudah-mudahan. Amin. Puasa enggak semuanya? Nah, mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua rangkaian tadi 4 golongan itu kita bisa mulai di bulan suci Ramadan dengan baca Qur'annya. Dengan apa lagi? Sedekahnya. Dengan apa lagi? Menjaga lisannya. Dan yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan ini. Kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ikhlas yakin karena Allah, maka dosa-dosanya yang lalu dan akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, itulah yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan Ramadan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri Bapak dan untuk kalian semua. Yang tentunya apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya dapat kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Mariadi SPD, yang telah memberikan tausiahnya terkait dengan peduli dan berbagi terhadap sesama. Ibu yakin kalian sudah bisa menerima informasi, sudah menyerap informasi yang tadi sudah diberikan. Coba kita mau review sebentar. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Kita review. Yang pertama apa? Oke, orang yang gemar membaca Al-Quran, itu yang pertama. Kemudian, golongan apa lagi yang dirindukan oleh surga? Orang yang pandai menjaga lisannya untuk senantiasa berucap yang baik. Kemudian, golongan yang ketiga.
yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Nah, seperti yang sekarang ini kita sering lihat di edisi Ramadan, orang ramai-ramai berduyun-duyun untuk banyak melakukan kebaikan, di antaranya memberi banyak takjil di jalan secara gratis diberikan, ya kan? Kemudian di masjid-masjid juga banyak bapak ibu yang datang ke masjid untuk membawa santapan yang bisa dimakan pada saat berbuka puasa, ya. Oke, kemudian yang keempat, golongan yang terakhir, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua berpuasa pastinya, ya. Insya Allah kita akan menjadi salah satu bagian dari orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya yakin dari sekian banyak tausiah yang sudah disampaikan, pasti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada anak-anak kesayangannya Ibu Guru untuk memberikan pertanyaan. Di sesi yang pertama, siapa yang memberikan pertanyaan? Silakan. Boleh maju ke depan? Ya. Bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Hukum puasa tapi tidak sholat. Oke, pertanyaannya padat, singkat, tapi perlu penjelasan. Ada nggak ya di antara kita yang berpuasa tapi nggak sholat? Nah, bagaimana nih hukumnya Pak Ustadz? Silakan dijawab. Iya, tadi siapa namanya? Mutiara. Jadi manapun dia berada selalu menjadi mutiara. Bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi gak sholat? Sama seperti orang ke sekolahan gak pakai baju. Ya, ibadah puasa Ramadan wajib tidak? Sholat juga wajib. Maka keduanya harus dijalankan, tidak bisa terpisahkan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang berpuasa tapi gak sholat, nanti sayang. Ya, puasanya diterima, pahalanya kira-kira ada nggak? Ya, kenapa bisa jadi seperti itu? Bisa jadi pada saat puasa ketiduran dari sahur sampai maghrib. Ibadah juga Pak. Oh, ya beda hal itu kayak gitu. Jadi ya, bagaimana hukumnya? Yang pasti itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, karena sholat adalah sesuatu yang wajib. Wajib itu apa? Menjalankan mendapat pahala, meninggalkan mendapat dosa. Di satu sisi kita melaksanakan kewajiban yang lain, di sisi yang lain kita meninggalkan kewajiban. Pahalanya kita dapat di puasa, tapi sholatnya kita mendapat dosa. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih.